Wacana pengaturan jam kerja di DKI Jakarta dikemukakan PJ Gubernur Heru Budi Hartono menjadi opsi mengurai kemacetan di ibu kota. Komentar miring justru diterima Pemprov DKI karena dinilai tak menyelesaikan solusi sebenarnya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Opsi itu menurut Heru dipertimbangkan setelah dirinya mendapatkan masukan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Keduanya mengungkapkan jika kemacetan di Jakarta semakin parah ketika di pagi hari. Pagi hari itu seperti air bah, dari Bekasi, Tangerang, Depok pada jamnya yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya? Antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya. Ada yang masuk jam 8 pagi, ada juga yang masuk jam 10 pagi, ungkap Heru Budi Hartono saat membuka sesi FGD penanganan kemacetan di Jakarta pada Kamis 6 Juli 2023. Terkait wacana tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya melakukan uji coba pengaturan 2 sesi jam kerja. Terkait wacana tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya melakukan uji coba pengaturan 2 sesi jam masuk kantor bagi pegawai. Uji coba diberlakukan untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta. Tentu yang dilakukan bagaimana mengatur untuk internal Pemprov DKI. Jakarta dulu, kita akan uji coba di sini, ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 10 Juli 2023. Seiring wacana pengaturan jam kerja di Jakarta, berbagai kritikan diarahkan ke Pemprov DKI yang dinilai kehabisan akal dalam mengatasi kemacetan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pembagian jam masuk kantor di DKI Jakarta bukan solusi untuk mengurangi kemacetan. Bahkan hal tersebut disebutnya akan membuat persoalan baru. Menurut Said, persoalan pertama dari sisi pekerja adalah mereka yang masuk di sesi siang akan pulang lebih malam. Imbasnya waktu untuk beristirahat bersama keluarga semakin sedikit. Dan karena tidak ada jaminan di jalan tidak macet, buruh akan tetap berangkat kerja lebih pagi, ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 12 Juli 2023. Persoalan kedua adalah jam kerja di Indonesia tidak sama dengan luar negeri. Kebijakan dikeluarkan menurut Said seharusnya disesuaikan dengan jadwal kerja yang ada. Secara tegas, Said meminta jam kerja tetap berlaku seperti biasa. Sedangkan untuk mengurangi kemacetan, yang seharusnya dilakukan adalah memaksimalkan transportasi publik. Kritikan juga dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Winarso. Ia mendesak wacana tersebut harus dikaji lebih lanjut. Pemerintah, kata Winarso, seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Kajian misalnya memperhatikan titik berangkat atau tempat tinggal pegawai ke tempat kerja. Dari 4,7 pekerja formal itu harus dilihat mulai dari titik berangkat atau tempat tinggal mereka ke tempat kerja, di wilayah mana saja dan yang disasar oleh pemerintah untuk mencegah kemacetan. Itu di titik mana, harusnya ada kajian, tegasnya kepada Forum Keadilan pada Rabu 12 Juli 2023. Alih-alih membagi dua pengaturan jam kerja, Winarso justru berpendapat lebih efektif Pemprov DKI untuk memaksimalkan transportasi umum yang ada. Winarso meyakini pemaksimalan transportasi yang ada di Jakarta dapat mengurangi angka kemacetan hingga 30%. Kemacetan, ucap Winarso, tak lepas dari masih banyaknya pegawai yang berangkat ke tempat kerjanya membawa kendaraan pribadi. Lebih lanjut, Winarso berpendapat pembagian pengaturan jam kerja ini tidak akan efektif. Penumpukan kendaraan di jam-jam tertentu dikemukakannya bukan hanya disebabkan faktor berangkat kerja, tetapi juga mereka yang beraktivitas atau sedang bekerja. Senada dengan Said Iqbal dan Winarso, pengamat kebijakan Public Institute for Development of Policy and Local Partnership, Riko Noviantoro, memilih memaksimalkan transportasi umum sebagai solusi mengatasi kemacetan. Riko justru menantang PJ Gubernur Heru Budi untuk membuat kebijakan penggunaan transportasi umum bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta. Mau tidak PJ Gubernur DKI menyelenggarakan 2 minggu untuk pegawai daerah untuk menggunakan angkutan publik, tuturnya. Ia menekankan penggunaan transportasi umum pegawai di kalangan Pemprov DKI bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Dia tidak menampik bahwa masih ada sedikit persoalan di transportasi umum, mulai dari terbatasnya moda transportasi hingga frekuensinya yang sedikit. Menurutnya, persoalan seperti ini masih bisa diatasi seiring diberlakukannya kebijakan tersebut. Terpisah, Sekretaris Wilayah DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengingatkan kebijakan dikeluarkan Pemprov DKI jangan sampai menimbulkan persoalan baru, salah satunya di persoalan ekonomi. Kritikan berbagai pihak menurut Wibi harus didengar oleh Pemprov DKI sebelum merealisasikan kebijakan aturan jam kerja. Pengusaha ini punya hitungannya masing-masing ya terkait dengan permasalahan jam kerja.
kenapa mereka keberatan untuk misalnya jam kerja tadinya jam 6 tiba-tiba digeser menjadi jam 10. Nah, itu yang harus kita dengarkan dari pemerintah ya. Sebenarnya apa sih sumbernya kenapa dia keberatan di situ? Hitungannya seperti apa? Kalau misalnya secara rasionalitas itu ternyata tidak berimpact luar biasa dan juga kita dari pemerintah mampu memberikan insentif kepada pengusaha-pengusaha, karena kan gini, tiang ataupun pilar ekonomi itu kan juga ada di pengusaha swasta. Jadi kita jangan monolog, kita harus bicara dengan mereka secara baik. Karena kalau misalnya nanti ini berimbas terhadap pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan, ini juga berimbas kepada masyarakat ataupun lapangan pekerjaan. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan penyebab kemacetan di Jakarta yang kian hari kian parah. Karyoto menyebut penyebabnya adalah tingginya aktivitas masyarakat yang memasuki Jakarta. Karena lalu lintas di Jakarta itu crowded ketika orang-orang dari daerah ke daerah kerja. Itu seperti bottleneck, seperti 10 jalan ketemu 5 jalan, 5 jalan ketemu 3 jalan, akhirnya ketemu 1 jalan. Ujarnya pada Kamis 6 April 2023 lalu. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahkan menyebut tingkat kemacetan di Jakarta meningkat menjadi 53%. Hal ini berdasarkan survei TomTom Traffic Index yang menempatkan Jakarta di posisi 29 dari 389 kota termacet di dunia. Posisi ini mengalami peningkatan dibandingkan 2021 lalu di mana Jakarta menempati peringkat 46 dunia dengan tingkat kemacetan sebesar 34%. Tentu indeks yang digunakan basisnya itu sekarang rata-rata kemacetan kita di 53%. Jadi artinya kita harapkan kita dengan berbagai upaya ini bisa kita tekan. Kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 5 April 2023.